Selamat berjumpa kembali teman-teman dalam Bina Iman ini. Dan kali ini kita bicara bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat. Di dalam Amsal pasal 12 ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Jadi betapa pentingnya perkataan seseorang. Ini bukan hanya tergantung perkataannya, tetapi orang itu sendiri. Karena kata Tuhan dari dalam hati keluar melalui mulut. Bagaimana perkataan kita yang benar. Ya, dan kata-kata ini dikatakan oleh Tuhanku, perkataan orang fasik itu menghadang darah, pembunuhan. Kalau kita membaca dalam Mazmur 64 ayat yang keempat dikatakan, yang menajamkan lidahnya seperti pedang dan membidikkan kata yang pahit seperti panah. Jadi memang perkataan itu bisa menjadi seperti pedang dan seperti panah. Ya, yang berbahaya dan itu bisa mematikan. Kalau pedang itu jarak pendek, jadi bertengkar jarak pendek. Tapi kita kadang-kadang sekarang bisa mendengar suara-suara dari jarak jauh, khususnya melalui medsos. Ini pun berbahaya. Karena itu kalau sudah mendengar perkataan-perkataan dari medsos, kita mesti hati-hati. Siapa yang berkata-kata, itu menentukan. Ayat ini berkata, perkataan tetapi mulut orang jujur. Ya, kata jujur, yasar, itu artinya straight, lurus. Jadi betapa pentingnya kita itu mesti lurus lebih dulu, baru kita bisa menyelamatkan orang. Nah, Alkitab memberitahu bahwa perkataan Tuhan itu adalah perkataan yang menyelamatkan. Paulus berkata bahwa dirinya dahulu orang yang celaka, ya, tapi dia bertobat sehingga dia berkata perkataan ini benar. Perkataan ini benar. Jadi apa yang diucapkan Paulus itu benar karena dia sudah berubah. Dan perkataan-perkataan itulah yang menyelamatkan banyak orang. Di dalam Alkitab kita tahu perkataan Tuhan itu mempunyai fungsi. Itulah perkataan nubuat. Apa perkataan nubuat itu? Perkataan nubuat itu mempunyai 3 fungsi yang besar yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mau benar-benar mencintai Tuhan. Yaitu tiap perkataan kita mesti mempunyai urusan. Yaitu yang pertama, membangun. Jadi kalau perkataan kita itu menyelamatkan orang, perkataan kita ini haruslah perkataan yang membangun. Yang membangun. Yang pertama, jadi saudara mesti membangun iman orang. Karena iman itu yang menyelamatkan. Jadi tanpa saudara bangun dengan kata-kata yang baik, bagaimana orang itu bisa menerima? Jadi dia lebih dulu harus dibangunkan. Dalam artisku, orang itu disadarkan bahwa betapa pentingnya iman. Karena hanya iman yang bisa menyelamatkan. Nah, yang kedua dikatakan bahwa nubuat, artinya firman Tuhan itu perkataan nubuatku, itu juga menasehati. Nah, kalau kita salah, perlu nasihat. Dan firman Tuhan itu penuh dengan nasihat-nasihatku. Nasihat yang bisa memperbaiki orang. Ya, supaya orang ini bisa berubah dari yang gak benar menjadi benar. Tapi kita tahu, hidup ini bukan hanya itu. Kita pun mengalami penderitaan. Karena itu kata Tuhan, perkataan nubuat itu menghibur. Membangun pertama, kedua menasihati, ketiga menghibur. Betapa pentingnya orang yang kadang-kadang dalam penderitaan. Oleh karena penderitaan yang berat, dia tidak kuat. Dia mengucapkan kata-kata yang salah. Itu nanti bisa membunuh dirinya. Karena Alkitab mengatakan hidup dan mati dalam kuasa lidah. Jadi orang itu banyak bunuh diri karena perkataannya sendiri. Nah, kita mesti bisa menghibur orang-orang demikian. Supaya orang-orang ini bisa diselamatkan daripada penderitaannya.
kemarahannya supaya dia bisa dilepaskan dan mereka diselamatkan. Mari lakukan ini dengan hikmat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mau benar, hati kami lebih dulu benar. Dan dari hati kami yang benar ini akan keluar perkataan-perkataan benar yang menyelamatkan, yaitu perkataan yang membangun, menasihati, dan menghibur orang. Dalam nama Tuhan Yesus, kita berdoa semua. Amin.